Kita lihat ya, Korea Selatan itu entertainmentnya sekarang luar biasa. Wah, ya nggak sih? gila banget. Gila kan? Parah. Iya. Itu semua kan tidak terlepas dari support pemerintah. Betul. Nah, di Indonesia kalau misalkan kita lihat musisi, seniman-seniman, pelukis atau ya sampai konten kreator kan juga seniman. Betul. Masukkan. Ada karyanya soalnya. Ada karyanya soalnya gitu. Kayaknya kalau aku pribadi lebih berharap ya kan presiden atau pemimpin selanjutnya memberikan fasilitas kepada ya orang-orang yang berpotensi. Karena politik anggaran mereka belum berpihak kepada generasi muda. Politik anggaran mereka kepada kepentingan generasi, katakanlah kontraktor misalnya, atau untuk kebutuhan-kebutuhan orang dewasa. 2024 semua harus ikut. Pilih dengan hati, jangan sampai golput. Pilih dengan hati karena kita anak bangsa. Pilih dengan hati masa depan Indonesia. Luar biasa. ...2024 sebentar lagi menyapa dan pemilu juga udah di depan mata. Dari sekian banyak sekali partai yang nawarin visi misi dan juga calon yang menawarkan mimpi-mimpi, sebenarnya mana yang harus kita percaya? Jadi hari ini saya Ilham Ramdana akan ngobrol-ngobrol di Kongko Bincang Pemilu episode 2 dengan judul Menuju Pemilu, Mana yang Harus Dipercaya. Dan hari ini saya akan ngobrol-ngobrol bersama seorang pakar komunikasi politik, pengamat politik, dosen pasca sarjana di UPH. Ini dia Bapak Emrus Sihombing. Halo Pak. Halo, selamat siang. Apa kabar Pak? Sehat, alhamdulillah sehat. Dosen saya dulu nih. Jadi nggak enak ini Bang Ilham. Udah lama nih gak ketemu nih ya. Nanti kita ngobrol banyak tentang politik ya Pak. Dan fokusnya kita ke anak muda Pak. Betul. Karena mudah-mudahan dengan adanya kita ngobrol-ngobrol ini, anak-anak muda yang tadinya kepikiran golput atau nggak tahu mau milih siapa, ada inspirasi. Jangan golput lah. Jangan lah. Muda, karena dia penentu bangsa kita ke depan toh. Betul sekali. Nanti juga perwakilan anak muda kita punya Bang Jerry Taufik. Halo Bang Ilham, terima kasih. YouTubers, influencers dengan follower, dengan subscribers lebih dari 4 juta. Kontennya apa sih Bang? Storytelling. Jadi cerita tentang sejarah atau mungkin hal-hal yang lagi viral sekarang semuanya diceritain lah. Wih, keren. Mantap. Kita bakalan ngobrol-ngobrol juga sama Bang Jerry sebagai perwakilan dari anak muda dan yang akan berpartisipasi dalam pemilu 2024 nanti ya. Pak Emrus, sebelumnya nih Pak. Baik. Sebelum kita ngomongin yang jauh lebih lanjut, menurut Bapak nih, menariknya 2024 apa? Baik, saya pikir ini suatu hal yang sangat menarik karena menurut hitungan daripada teman-teman di KPU bahwa jumlah pemilih itu adalah generasi muda, generasi milenial dan generasi Z mencapai 51,93%. 52% lah gitu ya. Hampir mendekati 52%. Artinya apa di situ makna kuantitatifnya? Berarti mereka penentu nasib bangsa ini ke depan. Andaikan 50, anggaplah kita bulatkan 52% kan? Andaikan 52% ini memilih salah satu kandidat, pasti mereka jadi presiden kita yang akan datang. Jadi oleh karena itu tidak ada salahnya saya pikir pada kesempatan ini udah terlepas yang mana yang dipilih, satu kesatuan saja mereka supaya presiden yang terpilih pilihan mereka untuk menentukan bangsa kita ini ke depan. Saya kira bisa saja mereka itu satu kesatuan. Biar kita lihat bahwa pilihan generasi muda penentu bangsa kita. Demikian. Nah, itu dia. Jadi soalnya 52% Pak, mayoritas nih ya. Betul, penentu. Tapi untuk 2024 sendiri nih ya, kan kita pemilu udah dari 2004 kalau nggak salah ya. 2004 sampai 2024 nih, sekarang 20 tahun nih ya. Khusus buat tahun ini Pak Emrus, apa yang menarik di perpolitikan yang sekarang ada? Kan kemarin baru aja kita ada melihatlah ada sebuah drama yang tiba-tiba ada pencalonan yang nama wapresnya nggak pernah disebut tiba-tiba muncul. Atau ada hal menarik lain nggak sih di 2024 ini Pak? Baik, setiap pemilu dari 2004 sampai sekarang per 5 tahunan semua ada sesuatu yang menarik, keunikan. Tapi keunikan masing-masing itu pasti tidak ada yang sama. Betul. Kalau kali ini keunikannya bukan berarti tidak menarik yang sebelumnya. Yang keunikannya saat ini saya melihat adalah ada dua hal. Pertama, inilah pemilu pertama kita secara serentak. Yaitu memilih presiden, kepala daerah dan legislatif dan kepala Dewan Perwakilan Daerah di semua tingkatan. Betul. Ini menarik. Baru kemudian adalah yang paling menarik kita juga adalah sekarang adalah bahwa kandidat presiden kita
incumbent tidak calon. Oleh karena itu mereka ini akan bertarung habis-habisan satu dengan yang lain pada konteks gagasan dan pikiran. Oleh karena itu saya pikir pemenangnya nanti, karena saya melihat orang yang belum menentukan pilihan, swing voter itu jauh lebih banyak daripada survei-survei yang dilakukan itu, gitu ya. Jadi dengan demikian bahwa para kandidat ini dituntut sekarang untuk memberikan gagasan besar, pemikiran besar dan tentang ke Indonesia, terutama sasarannya apa sih yang mereka tawarkan kepada generasi muda kita. Betul. Misalnya katakanlah konten kreator, kan generasi muda kita hebat-hebat di sini loh, nggak bisa kita sangkal itu. Kemudian youtuber saya kira sangat luar biasa. Kemudian adalah mereka orang kreatif, teknologi dan lain-lain sebagainya. Dan yang terakhir menurut saya diantaranya adalah bagaimana mereka menawarkan peningkatan sumber daya manusia generasi muda ini. Karena saya melihat dari 52% tersebut mereka masih berada di swing voter. Artinya apa? Mereka pemilih rasional. Saya tunggu kepada para kandidat apa yang kau tawarkan. Mereka juga menunggu kepada katakanlah calon legislatif maupun pilkada, apa yang kau tawarkan untuk kami. Jadi oleh karena itu saya pikir ini suatu hal yang menarik. Oleh karena itu ke depan menurut pandangan saya, karena berada di swing voter, maka pertarungan mereka adalah pertarungan gagasan dan pemikiran. Tidak laku lagi pertarungan yang sifatnya eksklusivitas, membawa katakanlah perbedaan antara suku dan bangsa. Kenapa? Generasi muda kita ini yang 52% ini mereka sudah berrelasi dengan dunia loh. Tidak hanya Indonesia, mereka sudah berrelasi dengan Arab, dengan Afrika, dengan Asia Timur, Eropa dan lain-lain. Mereka kalau ditawarkan seperti itu mereka akan tertawa sendiri. Masih kampungan ini katanya gitu. Jadi saya pikir itu yang mereka akan tuntut nanti dari para calon-calon tokoh pemimpin bangsa kita ke depan. Demikian. Oke, setuju sih sebenarnya. Kalau buat Bang Jerry nih ya, ini kan orang-orang banyak yang bilang anak-anak muda tuh nggak peduli sama politik. Sebagai seorang influencer yang punya pengaruh, bisa mempengaruhi jutaan orang nih. Bang Jerry sendiri gimana sih mandang politik, kayak peduli nggak apa hela bodo amat gitu? Ini sebenarnya menarik banget nih. Saya juga baru tahu nih Bang. 52% generasi muda. Iya. Ini kan berarti membuktikan kalau pengaruh dari media sosial itu sangat besar dong Pak. Era digital. 52% ini itu semua tuh usernya ya kayak penonton YouTube, terus juga pengguna TikTok udah pasti tuh. Pasti. Makanya kenapa sekarang pemilunya itu ya berbeda ya, kalau kata Bapak tadi swing voter. Belum menentukan pilihan. Iya. Terus juga anak mudanya jauh lebih banyak daripada orang tuanya. Betul. Ya kan? Nah, berarti memang untuk sekarang salah satu hal yang harus dipergunakan dengan sebaik-baiknya oleh bapak-bapak kita yang mau mengajukan diri menjadi pemimpin nih, yaitu melek dengan teknologi. Udah pasti itu harus. Tapi kalau misalnya lihat sekarang nih ya kan, bukan beberapa calon ya, tapi bisa dibilang hampir semua calon, terutama presiden dan gubernur dan lain-lain, itu kan mereka sekarang udah sosmednya bagus-bagus banget. Bagus kan banget. Gila kan? Gila. Ada gak sih kalau dari Bang Jerry sendiri nih kayak semacam mestinya gini nih caranya gitu? Yang soft gitu ya. Sebenarnya sih kalau dilihat dari semua kandidatnya gitu ya, sekarang sih udah pada pinter sih ya. Kalau dilihat ya, mereka semua udah pakai tim, udah pakai di belakang itu kayak tim branding. Udah ada agensinya lah. Udah ada agensinya gitu. Udah kesana gitu arahnya. Kayaknya kalau dibilang kurang, nggak ada yang kurang, karena masing-masing dari kandidat ini punya cara masing-masing lah, punya strategi masing-masing yang menurut saya nih sebagai anak muda juga takjub gitu. Wah, bisa ya citra Bapak dinaikkan nih dengan cara kayak gini gitu. Kalau kurang sih nggak ada. Nggak ada ya? Iya, karena bervariasi kan, beda-beda gitu. Beda-beda caranya. Iya, dan juga masing-masing persona kan pasti punya cara sendiri masing-masing yang sesuai dengan personanya dia kan. Iya. Gitu. Mungkin sebelumnya nih ya, karena ini kan live nih kita kelihatannya ya. Ini Pak Emrus mau minum dulu kali ini. Boleh. Ini batuk-batuk nih, bisa dikasih air putih dulu kali ini ya. Sambil nungguin air putihnya datang nih Pak. Baik. Menariknya anak muda itu kan bisa dibilang katanya ya. Kalau sekarang kan, kalau kemarin-kemarin kan rame banget sama politik uang. Ya. Tapi katanya anak-anak muda ini nggak bisa dibayar Pak. Kayak Bang Jerry mau nggak dikasih 200.000 milih salah satu calon? Nggak bisa. Pasti nggak mau. Idealis. Bisa-bisa kita ambil uangnya, kita nyoblos sesuka kita. Iya. Nah kalau menurut Pak Emrus nih 2024 dengan kemajuan teknologi, 2024 dengan kemajuan teknologi yang segini masifnya gitu ya, Ya. politik uang masih akan banyak berperan nggak sih Pak?
Baik, saya pikir untuk segmen masyarakat di pedesaan tentu tidak pada kategori generasi muda ya. Benar. Kemungkinan itu masih ada. Tetapi persoalannya adalah ketika misalnya para aktor politik kita, calon legislatif, calon katakanlah kepala daerah maupun calon presiden melalui tim suksesnya yang tidak formal, ya saya kira bisa berpeluang untuk mereka lakukan. Tetap aja bisa ada gitu bisa ya. berpeluang. Tetapi menurut saya untuk generasi muda, mereka sudah pemilih rasional. Mereka sudah berpikir kelanjutan bangsa ini ke depan. Apakah hanya dengan 200.000 lalu tergadaikan idealismenya untuk membangun bangsa. Jadi terus terang saya mengatakan, ketika para politician kita tidak mengambil, ketika dia duduk sebagai legislatif, eksekutif, apapun jabatannya, kalau mereka melakukan korupsi, menyimpang, tidak hanya salah mereka sendiri. Karena proses sebelumnya mereka untuk duduk di situ itu, tapi saya sebut oknum. Saya nggak mau sekali generalisasi. Nanti saya dibullying lagi oleh teman-teman gitu kan. Nah, karena memang melakukan itu, sehingga bagaimanapun dia akan melakukan perhitungan. Saya sudah keluarkan sekian, saya dapat sekian. Bahkan ada salah satu ketua umum partai mengatakan untuk menjadi anggota DPR pusat bisa antara 20 sampai 40 triliun. Nanti ketika offline nanti saya akan beritahu. Miliar. Itu. Mohon maaf, miliar. 40 miliar. Oh ya? Untuk duduk kata si ketua umum partai ini. Kan luar biasa. Nah, kalau kita hitung misalnya bahwa gaji dia anggaplah take home pay 100 juta per bulan take home pay keseluruhan. Berarti dia selama 5 tahun berarti sekitar berapa itu? Sekitar 6 miliar. 6 miliar. Dia mau mengeluarkan 20 sampai 40 miliar. Kan dari mana? Jadi artinya dia menyimpang dan melakukan untuk menutupi itu kan begitu. Dan kita lihat mereka yang sudah duduk di posisi itu jauh lebih kaya sebelum itu kan gitu. Tetapi saya yakin generasi muda tidak akan mau tergiur era itu. Kenapa? Karena sama saja menggadaikan bangsa ini, menggadaikan masa depannya kepada orang yang memberikan uang itu. Jadi dan kemudian generasi muda ini adalah generasi yang sangat rasional saya pikir ya untuk menentukan katakanlah pilihannya. Tapi ada mau saya sampaikan bahwa jumlah yang sampai hampir 52% pemilih generasi muda, tidak ada salahnya teman-teman partai politik, KPU, Bawaslu dan sosok mempromosikan gagasan dan idenya di stasiun-stasiun TV atau radio. Karena akan bisa sampai pada sasaran. Benar. Jadi oleh karena itu saya kira media-media yang segmen pasarnya adalah generasi muda, saya kira alokasikanlah dana biaya promosi. Karena memang ada dari KPU ada biaya itu. Ada. Dari Bawaslu ada biaya itu sosialisasi itu. Dan kemudian partai calon presiden dan lain-lain kan ada biaya campaign. Nah, dimanfaatkanlah untuk meraup suara dari generasi muda dengan menggunakan katakanlah program-program acara ke generasi muda atau katakanlah yang milenial itu. Demikian. Iya. Minum dulu Pak, minum dulu. Boleh. Bang Jerry nih ya. Jadi beberapa kali saya ngobrol diskusi. Semua orang tuh yang sudah jadi politisi itu selalu ngomong mau ada yang ada di DPR RI atau jadi pengurus partai, itu selalu ngomong gini, Ham, lu kalau mau merubah, lu masuk ke dalam sistem. Karena kalau kita nggak masuk ke dalam sistem itu percuma teriak-teriak bla 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 bla, itu untuk melakukan perubahan rasanya kecil. Masuklah ke dalam sistem. Bang Jerry nih, kepikiran nggak dengan segini dengan power yang segitu besarnya ya, 4 juta subscribers, Instagram berapa? Instagram sebelum hilang sih 300.000. 300.000-an sebelum hilang. TikTok 200.000-an. Nah itu kan banyak sekali, 4.500.000 sampai 5 juta orang lah yang akan bisa di-influence ya. Mendengar. Kepikiran nggak sih kedepannya mau nyalon jadi apa gitu? Kalau sejauh ini sih belum. Kenapa? Karena masih berada di sebuah titik di mana suaraku masih didengar gitu. Suaraku masih didengar, aku masih mau kayak sharing tentang hal-hal yang idealis
ya kan, sesuai dengan ya anak muda pengennya share apa yang dia mau aja gitu kan. Karena kan kalau misalkan sudah berada di posisi apa tadi? Oke. Itu politisi itu. Jadi banyak terkekang ya malahan terkekangnya, ada batas-batasnya, tidak bisa bebas berekspresi dan terkadang kebaikan disalahartikan kalau kita berada di situ. Yang banyak kan gitu ya. Iya benar. Kita baik dianggap kayak apa sih? Ada maunya nih. Ya itu dia tuh. Kita jahat dikritik. Nah itu dia tuh. Tapi gimana tuh ya Pak Emrus ya kalau misalnya kayak gitu? Kita kan selalu berpikiran orang-orang selalu men-encourage anak-anak muda untuk terjun ke dunia politik biar bisa menyuarakan suaranya. Tapi menarik tadi kata-katanya Bang Jerry. Justru kalau kita jadi politisi atau kita jadi ada di sebuah lembaga, malah segalanya terbatas. Jadi pemikiran itu sebelum sosial media. Gitu ya. Karena tidak ada saluran. Kalau sekarang kan sudah multi saluran. Bahkan apa saja pun bisa. Artinya bahwa tidak hanya DPR saja yang bisa berbicara sekarang. Tukang ojek, tukang pemulung sudah masuk dan peran masuk ke sosial media bukan melihat jabatan. Benar. Oleh karena itulah maka saya mengatakan bahwa ini peluang besar bagi masyarakat dunia gitu ya untuk masuk kepada sosial media tersebut untuk mencurahkan pikiran dan pandangannya. Kalau dulu memang segitu harus masuk ke DPR untuk berubah. Konsep itu sudah tidak berlaku lagi di sekarang. Sekarang dimanapun bisa merubah. Betul, ya? Artinya konsep itu tidak laku lagi. Dan konsep itu coba cek muncul ketika sebelum ada sosial media. Benar. Dan itu terus masih diperjuang, di sounding terus oleh orang tertentu. Dia tidak melihat fenomena sudah berubah, gitu ya. Baru kemudian adalah dalam suatu sistem. Jadi untuk merubah suatu sistem dengan keterbukaan sekarang tidak harus kita DPR. Bisa nggak salah satu contoh the power of social media, gitu ya. Ada suatu negara ambruk atau pemerintahan ambruk maksud saya karena kekuatan sosial media dimulai daripada Facebook. Benar. Nah, itu bisa sampai pemerintahan jatuh loh. Jadi artinya bahwa tidak lagi sekarang juga ada konvensional berpikir bahwa jumlah DPR kita harus sama dengan jumlah yang mendukung pemerintah dan di luar pemerintah, maka supaya check and balance dilakukan begitu. Itu konvensional dulu sebelum sosial media. Bisa nggak kita rakyat melakukan kontrol sekalipun misalnya koalisi pemerintah nanti semua partai ada di sana. Baru semua rakyat bisa menjadi oposisi nggak? Bisa. Ayo kita lawan mereka. Misalnya, jadi tidak ada lagi tindakan kesewenang-wenangan itu lagi. Jadi oposisi tidak lagi dilihat dari segi jumlah kursi di DPR karena memang rakyat bisa berperan oposisi dan juga bisa berperan memberikan dukungan kalau memang kebijakan atau program pemerintah itu baik. Anggaplah misalnya di DPR ada oposisi yang menentang kebijakan pemerintah yang sangat produktif. Tetapi rakyat melihat bahwa itu bagus kesejahteraan, mereka lawan itu DPR-nya. Begitu. Benar sih, bahkan sekarang banyak sekali konten kreator yang justru lebih kenceng suaranya dibanding orang-orang yang udah duduk di sana. Betul. Gitu kan. Tapi tema hari ini kan kita menuju pemilu mana yang harus dipercaya. Jadi kan sekarang tuh jumlah partai ada 18 yang ikut ke pemilu ya. Dari 18 partai ya masing-masing akan ada koalisi-koalisi untuk menentukan calon presiden dan wakil presiden. Ada lagi si partai-partai ini akan mengirim calon-calon terbaiknya untuk jadi caleg. Dari sekian banyak nih Pak Emrus partai yang ada, dari semua hal-hal bagus yang mereka tawarkan, kita harus percaya tuh kemana, anak muda nih terutama ya. Karena kita akses ke sana nggak terlalu banyak. Kita bisa lihat di sosial media, cuman berita-berita pun tidak semuanya bisa dipercaya. Kita harus percaya yang mana nih Pak? Baik, mau tak mau kan kita harus memilih dari yang ada. Betul. Karena negara itu harus berjalan, gitu ya. Lalu mana yang kita lebih percaya? Kalau catatan saya mengatakan bahwa cek dulu seseorang itu biarkan artinya ke Google. Nanya dulu kita ke Google tentang rekam jejaknya. Biasanya kita ketik salah satu tokoh, misalnya kita ketiklah misalnya katakanlah Prabowo atau Ganjar Pranowo. Semua keluar itu yang positifnya maupun negatifnya. Nah, dari situ bisa kita tracking mana menurut kita yang pantas untuk kita pilih. Gitu ya. Tetapi jangan terlalu berharap tinggi. Karena menurut saya tidak ada manusia yang tidak berdosa. Tidak ada manusia yang tidak melakukan penyimpangan. Tetapi dari yang ada yang tersedia ini mana yang terbaik untuk kita pilih. Tapi kalau saya berpendapat bahwa kita pilih saja yang membawa katakanlah bendera pluralitas, kebinekaan, kebersamaan. Kenapa? Jadi jangan sampai kita pilih katakanlah yang mensounding atau secara kesosokan dia membawa suatu katakanlah eksklusivitas. Harus inklusif. Alasannya sederhana.
bahwa setiap manusia lahir ke bumi pasti inklusif, pasti berbeda, gitu ya, pasti berbeda. Dua manusia kembar, ayah ibunya sama, tidak ada bisa disamakan. Tetapi demi kepentingan politik tertentu, mereka membawa katakanlah politik-politik identitas yang sempit atas dasar suku, agama atau atas dasar apapun. Nah, padahal dia lupa bahwa masyarakat dua manusia atau siapapun berbeda. Contoh, saya kasih contoh. Sidik jari manusia ada nggak yang sama di muka bumi? Tidak ada. Yang kedua, sikap dan perilaku manusia tidak ada yang sama persis. Kita tidak sama loh dengan ayah kita, perilaku kita, ya nggak sama persis. Baru kemudian susunan saraf kita ini, kalau kita scan atau apapun namanya di kedokteran, itu ternyata susunan saraf itu tidak ada sama di seluruh dunia. Sehingga loncatan-loncatan katakanlah neuronnya atau listriknya tidak sama, mendorong perilakunya. Jadi tidak perlu lagi dipertentangkan perbedaan. Sebaiknya apa? Yang ditawarkan adalah gagasan besar tentang keindonesiaan, diturunkan pada program-program yang termasuk kepada menyentuh kepentingan daripada pemilih pemuda ini yang mencapai atau pemilih muda ini mencapai 52%. Contoh, bisakah mereka menawarkan suatu gagasan besar gitu ya tentang sumber daya manusia? Kita lihat sumber daya manusia kita. Sampai dulu Malaysia yang belajar ke kita. Sekarang kebalikan. Sekarang Malaysia lebih tinggi sumber daya manusia. Soal ketaatan beragama saya pikir juga mereka taat loh secara tapi kita kalah dari sumber daya manusia. Berarti ada sesuatu yang kita robah dalam sistem pendidikan kita gitu. Sehingga sumber daya manusia kita ini bisa berpacu karena persoalan kemajuan suatu bangsa justru yang paling utama sumber daya manusia. Nah, calon-calon legislatif atau katakanlah pilkada atau presiden yang menawarkan gagasan besar, misalnya turunannya kepada sumber daya manusia, bisa nggak mereka tawarkan? Contoh, kalau saya presiden, misalnya anggaplah contoh presiden nih, saya bangun setingkat UGM di Papua. Itu baru sekali. Saya bangun ITB di Kalimantan, setingkat itu. Kan belum merata loh keadilan pendidikan kita sekarang. Banget. Masa hanya di Jawa semua kumpul universitas bermutu itu, padahal bangsa ini milik kita bersama. Betul sekali. Tapi ada suatu saya tawarkan kepada para gagasan contoh-contoh daripada atau katakanlah yang lebih tidak berbiaya tinggi dari konteks pendidikan. Katakanlah kehebatan daripada Kalimantan adalah kehutanan. Fakultas kehutanan yang ada di IPB pindahkan ke sana. Jangan hanya IKN yang ibu kota negara kita pindahkan kan gitu kan. Katakanlah fakultas kelautan pindahkan ke Papua. Kelautan boleh jadi ada di ITB atau di mana. Farmasi pindahkan. Wah, bagus sekali kalau itu. Itu bakalan jadi merata ya semuanya. Betul. Jadi kalau kita lihat, saya sudah jalan dari Sabang hingga Merauke, Republik kita ini menyedihkan dari berbagai aspek. Jadi keadilan itu masih jauh daripada yang dialami seluruh rakyat Indonesia. Padahal sasaran kita adalah harus keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu dia. Semoga nextnya akan adil dari Sabang sampai Merauke. Amin. Kalau tadi Pak Emrus cerita pilih pemimpin yang ada gagasannya, terutama untuk SDM dan pemerataan ya. Kalau Bang Jerry nih, apa yang diharapkan buat pemimpin nanti? Ini jawabanku nih jawaban simple menurut seorang seniman ya. Seorang seniman ya. Kita berkaca dari Korea Selatan, misalkan. Kita lihat ya, Korea Selatan itu entertainmentnya sekarang luar biasa ya. Gila banget. Gila kan? Parah. Iya. Itu semua kan tidak terlepas dari support pemerintah. Betul. Nah, di Indonesia kalau misalkan kita lihat musisi, seniman-seniman, pelukis atau ya sampai konten kreator kan juga seniman. Betul. Masukkan. Ada karyanya soalnya. Ada karyanya soalnya gitu. Kayaknya kalau aku pribadi lebih berharap ya kan presiden atau pemimpin selanjutnya memberikan fasilitas kepada ya orang-orang yang berpotensi. Kita contohin lagi salah satu rapper yang sekarang sudah mendunia. Mungkin Bapak nggak tahu nih. Bapak tahu nggak? Bapak update nggak? Rich Brian pernah dengar nggak Pak? Belum dengar. Rich Brian orang Indonesia sekarang berkarya di Amerika Serikat dan menjadi artis internasional ya, rapper internasional gitu. 88 Rising gitu. Dan itu juga ya mungkin namanya terdengar hanya di Jakarta. Di daerah-daerah belum terlalu terdengar. Nah, itu semua karena apa? Karena ya fasilitasnya nggak ada gitu. Fasilitasnya nggak nyampe ke sampai pelosok-pelosok, mungkin tidak ada kayak apa ya?
platformnya mungkin nggak sampai ke sana. Ya contoh aja kayak internetnya mungkin nggak memadai di pelosok sana, jadi nggak bisa nonton YouTube, nggak tahu kalau ada sosok anak Indonesia yang sudah berkarya gitu kan. Terus juga aktor-aktor kita, salah satunya Iko Uwais. Ini nanti main di Expendables. Gila banget tuh. Hollywood, ya kan? Itu juga aku kan dari Aceh nih. Kalau aku tanya nih ke mamaku, Mak tahu nggak Iko Uwais? Nggak tahu mamaku, kenapa? Karena di sana nggak ada bioskop, Pak. Masa sih? Iya, nggak ada bioskop, di Aceh nggak ada bioskop. Nggak ada bioskop. Jadi untuk aktor-aktor pemain film, orang-orang di Aceh mungkin agak kurang tahu. Tapi kalau pemain sinetron lebih tahu. Karena ada TV. Karena ada TV. Nah makanya aku berharap semoga nih ya fasilitasnya lebih merata, lebih diperhatikan lagi. Kalau sebagai seniman ya aku melihatnya ke sana. Semoga ya pemimpin selanjutnya semoga memfasilitasi itu. Fully support ya. Karena kalau Korea Selatan memang mengalokasikan sekian dari anggarannya mereka untuk mendukung itu, makanya K-pop gede, drama Korea gede gitu. Dan memang itu dari sponsored by government gitu. Di sini mungkin belum kali ya. Belum, makanya. Kayaknya itu. Mudah-mudahan nextnya ada yang kayak gitu ya. Amin. Pak, sebenarnya ini suara-suara yang kayak gini itu akan membuat kalau misalnya terlalu lama tidak di notice, lama-lama kita malas juga milih. Ngapain kita milih? Orang suara kita juga nggak didengar, iya kan? Jadinya kan kayak gitu. Dan dari sekian banyak golput yang ada, kalau nggak salah tuh pernah sampai sekitar 30%. Terus juga kalau tahun 2019 kemarin golputnya itu sekitar 18%. Ini dengan segini banyaknya golput, salah siapa sebenarnya? Baik, sebenarnya kalau kita kembali bicara tentang salahnya siapa, salahnya aktor politik kita di Indonesia. Karena politik anggaran mereka belum berpihak kepada generasi muda. Politik anggaran mereka kepada kepentingan generasi, katakanlah kontraktor misalnya, atau untuk kebutuhan-kebutuhan orang dewasa, belanja di mall misalnya gitu ya. Nah, apakah mereka punya politik anggaran terhadap katakanlah entertain? Di Amerika Serikat itu pendapatan nomor 2 setelah produksi senjata. Artinya produksi hiburan atau entertain itu urutan kedua. Oh ya? Iya, pendapatan per kapita, pendapatan devisa negara mereka. Setelah industri senjata, betul. Entertainment urutan kedua. Film dan lain-lain termasuk di dalamnya gitu ya. Maka mereka bisa sejahtera. Kemudian kita lihat tadi dibicarakan oleh Bung Jerry tadi, Korea gitu ya. Saya kira baru berapa tahun terakhir ini melejit, langsung mendunia. Betul. Langsung mendunia gitu ya. Kalau saya melihat menonton dan lain-lain, saya kira kalau di orang Indonesia dilatih atau di exercise seperti itu, saya kira bisa tidak kan soal kalau katakanlah dilatih atau katakanlah di manage dengan baik dengan politik anggaran, saya kira orang Indonesia akan bisa seperti itu. Terus terang dengan artis Korea ini luar biasanya apa? Mereka kan sudah mengglobal. Produk ikutannya banyak yang terjual. Banget. Saya melihat di salah satu bank BUMN, nggak usah aku sebut lah nama banknya, nanti promosi lagi. Baru kartu kreditnya itu kartu tol, kartu kredit. Kalau itu tanpa dipoto, tanpa ditempel nama artis itu hanya 20 sekian ribu. Tapi karena kalau pakai foto penyanyinya itu 60 sekian ribu. Berarti bayar. Artinya apa? BUMN kita bayar ke sana. Ini salah satu. Jadi ini yang tidak disadari oleh pemerintah, bahwa ini akan bisa produk ikutan ke pendapatan devisa yang ikutan. Tapi sejauh ini saya melihat belum ada untuk mengarah politik anggaran ke sana. Oleh karena itulah saya pikir siapapun calon presiden kita yang akan datang, Ganjar Pranowo atau Prabowo atau Anies Baswedan misalnya, ya tawarkanlah itu seperti itu. Jangan sampai misalnya katakanlah, saya setuju Pak, pemberian anggaran dan lain-lain sebagainya, pemain bola kita ke luar negeri, baru kemudian diimpor tanda kutip pemain bola, harusnya hal yang sama diberikan kepada seniman. Supaya kita bisa bertarung di bidang karya-karya seni. Karena menurut saya, kalau kita di bidang bola misalnya, amat sulit kita bersaing dengan negara-negara maju. Karena apa? Karena sekalipun kita dilatih, tapi postur tubuh kita dan lain-lain sebagainya kan tidak gampang merubah itu. Tapi kalau seniman tidak ada unsur ukuran fisik, ukuran atau katakanlah kecepatan lari dan lain sebagainya, nggak ada. Jadi oleh karena itu saya pikir saya setuju bahwa pemerintah ke depan berani nggak menjanjikan programnya politik anggaran untuk meningkatkan generasi muda, termasuk di dalamnya seniman dan termasuk juga di dalamnya pendidikan, mengeluarkan misalnya katakanlah untuk generasi muda ini 30% dari total APBN. Wah, luar biasa. Gede tuh. Iya, kasih aja alokasi.
Karena masa depan bangsa kita adalah di generasi muda ini. Jadi tidak salah diberikan aja 30% untuk itu. Jadi supaya memang generasi muda kita ini mampu bersaing, berkompetisi dengan negara-negara. Tapi kalau generasi muda kita nanti tidak mempunyai katakanlah kapabilitas, profesionalitas dan keahlian-keahlian yang tertentu, kita akan tetap terlindas dengan perubahan-perubahan itu. Jadi percuma bonus demografi nanti ya. Justru di situ menjadi ancaman kita nanti. Itu dia. Artinya kunci bonus demografi kita ketika tahun 2040-an ya gitu kan. Nah, apakah sudah kita siapkan? Termasuk di dalamnya ada persaingan di bidang entertain, di bidang musik, di bidang karya-karya seni. Karena menurut saya karya seni itu nggak bisa diukur katakanlah profesi dokter misalnya kan. Kalau mau operasi sekian kelihatan angkanya. Tapi kalau seni tidak terukur. Salah satu contohnya penyanyi yang dari Korea itu siapa yang sering nyanyi datang ke Indonesia? Pak. Siapa itu grup penyanyi? BTS. BTS. Kalau sudah datang itu saya yang repot. Saya harus mengantar putri saya dan harus menjemput putri saya sampai larut malam. Artinya begitu antusiasnya generasi muda kita untuk menonton itu gitu loh. Bener. Semoga nanti artis Indonesia yang berangkat ke Korea dan mereka antusias. Betul. Gitu. Bang, boleh nambahin gak? Boleh dong. Itu tadi menarik banget ya kata Bapak, katanya kalau misalkan Iya Pak Emros. Iya, maaf Pak. Fokus ke ini soalnya. Jadi kalau entertainmentnya maju, barang-barangnya apapun, produk-produknya ikutan maju. Produk ya. Terus ada fenomena unik Pak di Indonesia sekarang. Atlet kita, maaf nih, atlet kita banyak yang berakhir menyedihkan. Ya, jujur aja nih, saya sebagai konten kreator yang sering membahas berita, saya melihat itu sampai ada yang jual medali dan segala macam. Sekarang ada fenomena di mana kami teman-teman kreator itu membuat program offline event gitu. Yang menyangkut olahraga. Contoh misalkan salah satu teman saya namanya Selos, dia bikin combat sport, fight. Dan itu tujuannya adalah untuk membantu para atlet. Nah, kita angkat lagi atlet-atlet MMA, atlet-atlet tinju, boxing semuanya. Dan itu ya maaf kata nih, tidak ada campur tangan pemerintah. Kita pakai dana kita sendiri, pakai dana sponsor, dan acaranya jauh lebih meriah daripada yang dibuat oleh pemerintah. Terus juga baru-baru ini Vincent dan Desta ya kan, mereka sudah sampai bikin volley, bikin tenis, bulu tangkis. Itu benar-benar pakai timnya mereka sendiri. Packagingnya benar-benar sportainment gitu Pak. Dan itu yang membuat sport di Indonesia jadi meriah lagi, bergairah lagi. Jadi makanya nih, semoga di tahun 2024 bisa berkolaborasi lah antara kami yang kreator, yang punya ide, yang punya keinginan untuk memajukan sektor olahraga Indonesia, pihak pemerintah juga minimal nih kalau misalkan nggak ada dananya ya perizinannya dipermudah. Betul. Nggak semua tentang uang ya. Nggak semua tentang uang. Betul. Tapi Pak Emrus nih banyak orang juga yang bilang sekarang tuh kalau misalnya kita ngomongin politik di anak muda, anak-anak muda itu banyak yang skeptis juga Pak. Iya kan. Kita kalau misalnya kita jarang lah gitu kita ngumpul, kita ngopi di coffee shop, kita ngomongin politik. Itu mungkin sedikit sekali daripada tongkrongan-tongkrongan gitu. Karena mereka punya semacam trust issue. Mereka tuh nggak terlalu percaya. Gue juga milih, gue percuma. Bahkan banyak yang bilang, udahlah presidennya siapapun hidup kita juga pasti gini-gini aja. Iya kan? Gak peduli siapapun lah, terserah. Nah, ini kan sebuah penyakit yang kalau orang-orang sekarang tuh pada bilangnya, ini anxious, ini depression dan lain-lain. Kalau mikirin kayak ginian, gimana sih Pak kita nih buat anak-anak muda untuk mengatasi ketidakpercayaan kita terhadap lembaga politik? Baik, saya kira kita harus lihat penyakitnya di mana dulu. Penyakitnya itu bukan di generasi muda. Penyakitnya itu ada di aktor-aktor politik itu, para pejabat-pejabat kita itu. Jadi para generasi muda melihat, mempersepsikan, memaknai. Wah, saya kemarin ikut pemilu, menterinya masuk KPK, kan begitu persoalannya. Betul sekali. Jadi artinya bahwa memperbaiki itu harus teman-teman kita, para politician yang duduk di jabatan publik tersebut. Jangan sekali-sekali melakukan korupsi. Misalnya seperti itu. Tapi apa bisa itu? Jadi karena katakanlah generasi muda kita kan mengakses semua media, sosial media, media arus utama dan lain-lain, dia baca, waduh masih korupsi, maka mereka jadi skeptis. Bahkan bisa menjadi katakanlah malas untuk ikut politik misalnya seperti itu. Jadi pasif. Betul. Yang lebih parah lagi adalah ketika mereka antipati.
terhadap politik. Itu dia bahayanya. Nah, sehingga partisipasi politiknya tidak bisa kita harapkan. Yang salah menurut saya adalah para aktor-aktor politik kita yang sudah duduk di berbagai jabatan. Kenapa? Kalau kita mau cek, hampir di semua partai politik ada yang korupsi. Betul. Oknumnya. Iya, oknumnya. Atau anggotanya. Bahkan atau kadernya. Pak, yang lebih mengerikan lagi, mantan napi ini boleh nyalek. Itu jadi masalah lagi. Masalah itu baru lagi. menggelikan sekali. Sebelum masuk ke sana, jadi artinya bahwa mereka di semua partai ada oknum yang melakukan korupsi. Nah, sampai sekarang menurut saya tidak ada satu partai pun yang eksis. Gak tahu partai yang baru nanti ya. Tak satu pun partai yang saya lihat bersih dari kadernya melakukan tindak pidana korupsi. Baru cilakanya sudah mereka diberikan keputusan tetap. Karena aturan dibuatkan kalau 5 tahun ke atas tidak boleh, kalau di bawah 5 tahun masih boleh. Yang membuat peraturan itu siapa? Mereka juga. Jadi mereka sudah memperkirakan kalau saya korupsi dengan penjara di 4 tahun misalnya masih bisa. Dan kemudian kenapa itu lolos dari partainya? Karena orang yang koruptor yang ada di partai itu, yang tingkat penjaranya di bawah 5 tahun, dia penentu juga di situ di partai itu. Caranya adalah penentu mendekati pengambil keputusan. Harusnya pengambil keputusan, kau dikandangkan dulu kau bekerja kau di sini di partai saja kau membantu misalnya. Ini tidak. Dan cilakanya ada lagi. Ketika seseorang itu pindah partai dari partai A ke partai B, baru masuk ke partai baru, dia calon lagi di situ, menang lagi. Artinya pragmatis juga. Pragmatis dan tidak tahu malu ya. Betul. Jadi jangan salahkan generasi muda. Jangan salahkan masyarakat, gitu ya. Baru kita melihat itu dari partai. Kemudian ada nggak katakanlah menteri kita korupsi, gitu ya? Adakah eselon 1 ada yang korupsi? Adakah pengusaha? Ada. Generasi muda juga ada nggak korupsi? Ada aja. Artinya korupsi waktu. Enggak, yang katakanlah yang sudah menduduk jabatan loh, jangan salah. Generasi muda atau dianggap generasi milenial itu kan di bawah 40 tahun ke atas. Ada juga. Jadi artinya bahwa korupsi ini sebagai sesuatu budaya kita sekarang. Oleh karena itu, saya pikir generasi Z yang belum tersentuh dengan ini, saya pikir mereka harus membebaskan diri dari perilaku-perilaku koruptif dalam bentuk apapun. Itulah yang terjadi. Jadi jangan salahkan generasi muda. Saya termasuk yang tidak setuju ketika generasi muda tidak aktif dalam dunia politik, dalam pasif, dalam gimana sih kamu? Ya, dia kan berpikir, dia kan melihat, dia kan memaknai. Wah, ternyata begini. Jadi mereka lihat sendiri. Coba kalau misalnya katakanlah para pimpinan negara kita ini memberikan contoh teladan yang baik, gitu ya. Saya kira akan bisa partisipasi masyarakat generasi muda akan terdorong karena ada panutan yang mereka lihat. Bukankah mereka tidak ikut aktif di dalam politik karena ada panutan negatif loh. Betul. Panutan negatif yang korupsi itu demikian. Tapi kan kalau misalnya sekarang kita ngomongin kayak gitu kan korupsi jadi budaya. Ada nggak sih? Budaya. Tak berbudaya ya, dan juga amoral ya. Kalau menurut Pak Emrus nih, ada nggak sih sebuah negara yang bisa kita look up gitu kayak, wah ini negara ini keren banget nih gitu. Sederhana. Usah jauh-jauh Singapura. Wah iya tingkat korupsinya sangat kecil sekali. Bahkan mereka melejitkan, pendapatan per kapitanya tinggi. Betul. Jabatan kepala negara mereka gajinya tertinggi di seluruh dunia. Jadi gajinya Perdana Menteri Singapura itu lebih tinggi dari gaji Presiden Amerika. Waduh. Kenapa? Tapi kan jadi aman. Tetapi warganya senang-senang aja karena memang mereka sejahtera dibuatnya. Jadi sebetulnya Indonesia ini salah kelola. Sumber daya alam kita luar biasa. Nikel kita, tambang kita di laut masih banyak. Misalnya konten-konten kreator, bisa nggak mereka menyelam, diver, membuat konten kreator yang ada di bawah laut itu tentang kekayaan alam Indonesia? Bisa kalau ada sponsornya bisa ya? Oh, bisa lah. Udah banyak loh Pak yang bikin kayak gitu Pak. Banyak Pak, udah banyak yang bikin kan konten kreator yang kayak trip-trip gitu. Iya benar. Bisa nggak misalnya contoh Kementerian Kelautan membiayai, mengalokasikan untuk ke sana. Nah kalau sehingga bisa kita lihat. Bisa itu. Iya bisa memang. Jadi kita dorong lah menteri-menteri kita termasuk Menteri Kelautan supaya mengalokasikan dana untuk itu. Betul sekali. Tapi nih mau ke Bang Jerry lagi nih ya. Nih Bang, nih sekali lagi nih kita harus menekankan bahwa 52% pemilih 2024 adalah anak muda kita, ya kan? Kasih dong Bang pesan biar jangan golput atau punya Bang punya ini nggak sih? Punya salah satu partai yang
lu suka banget gak sih? Kayak gue suka banget lagi partai ini. Wah, jangan dong. Enggak, punya gak? Tapi gak usah disebut nama partainya. Oke, punya pasti. Punya kan? Tapi bukan partainya ya. Apa tuh? Sosoknya. Oke. Gitu. Kalau partainya ya sosok lah ya. Gitu. Kasih dong buat anak-anak nih, buat temen-temen biar jangan golput. Dan gimana sih seorang Jerry Taufik memilih seorang sosok untuk dijadikan panutannya di politik? Waduh. Harus pikir dulu ya. Jangan pikir dulu, Pak. Jangan disebut orangnya. Iya, jangan disebut orangnya ya. Tipis-tipis aja. Iya. Aduh, sejauh ini penilaianku sih dari program-programnya udah pasti aku lihat ya, program-programnya ke depan apa gitu ya. Terus juga aku ngelihat orang-orangnya itu yang benar-benar action, nggak cuma ibaratnya tuh nggak cuma saya akan, tapi ayo kita lakukan, lebih ke sana sih. Dan melihat dari pengalaman-pengalaman beliau juga itu sangat harus dipertimbangkan gitu. Jadi jangan ya seperti kata Pak Emrus tadi, jangan cuma karena eksklusivitas gitu. Karena nanti takutnya, sayangnya juga gitu ya, negara kita bakal terkotak-kotakan gitu, berkubu-kubu gitu. Benar. Aku sih lebih ke situ. Lebih ke situ ya. Iya. Pokoknya milih jangan sampai golput, oke? Jangan sampai golput. Kalau Pak Emrus, ini banyak sekali anak-anak muda nih nanti yang akan jadi pemilih pertama, belum pernah milih sebelumnya dan sekarang dia harus milih dengan pengetahuan mungkin yang tidak sebanyak orang-orang lebih tua. Kasih dong Pak tips buat anak-anak muda ini memilih pertama, milih calon yang kayak gimana gitu. Menurut seorang pakar politik. Jadi saya tetap tidak orientasi kepada generasi muda, gitu ya. Kalau generasi muda itu kan halayak. Iya. Jadi ada dalam tanda kutip raja, gitu ya. Apa hidangan yang ditawarkan? Betul. Jadi hidangkanlah makanan yang sesuai yang mereka selera. Pasti mereka makan. Tapi kalau misalnya selera mereka adalah makanan tertentu, kita sodorkan makanan yang lain yang mereka makan. Jadi persoalannya adalah kepada para pemimpin bangsa kita yang menjadi calon. Maukah mereka menyodorkan menu sesuai kebutuhan mereka? Misalnya contoh, salah satu dari segi materi, katakanlah pengembangan sumber daya manusia, baru kemudian ekonomi kreatif, kemudian dari sudut itu dari segi konten dan lain-lain sebagainya, materi konten maksud saya. Tapi dari segi sosok, saya kira jangan ada lagi tokoh-tokoh kita ya pakai menjaga jarak kepada yang terhormat bla 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 gitu kan. Lebih natural aja ya. Lebih natural dan lebih milenial. Walaupun usianya sudah tua, dia milenial. Saya kira tanpa menyebut dari tokoh calon presiden kita yang muncul sekarang, ada saya lihat sebagai sosok yang milenial. Cuma kalau kita sebutkan seolah-olah nanti pendengar kita atau penonton kita mengatakan Emrus ini lagi kampanye ini. Artinya apa? Sejauh mana para tokoh-tokoh itu berhomofili dari sudut materi pesan yang disampaikan dan berhomofili homogen dengan generasi muda gayanya. Nah, saya melihat saya dari beberapa calon ini siapa yang sering terjun ke sosial media, bahkan dia jawab sampai malam hari pun ketika masyarakat itu bertanya atau milenial itu bertanya, dia jawab dari handphonenya sendiri dengan Twitternya sendiri. Dia jawab sedemikian rupa, tidak disuruh sekretarisnya menjawabnya. Itu dari sudut komunikasi efeknya beda. Jadi kalau saya punya Twitter dikendalikan oleh sekretaris saya, beda dengan kalau saya mengendalikan. Apalagi ketika saya menjawab itu ada videonya langsung saya buat. Wah, luar biasa, orang akan merasa senang. Betul. Nah, untuk itulah saya pikir para sosok yang menjadi calon ini harus orientasi kepada halayak sasaran, yaitu generasi muda. Secara teoretikal, David Caberlo mengatakan dalam bukunya, sedikit biar akademis kan, biar keren-keren dikit. Benar. Bukunya mengatakan the process of communication. Taruhlah halayakmu di dalam pikiranmu. Artinya orientasilah kepada halayak, bukan halayak yang berorientasi atau menyesuaikan dengan kehendak pemimpin itu. Maka tagline yang mengatakan bahwa katakanlah raja saya adalah rakyat, saya adalah pelayan rakyat. Tetapi tidak hanya slogan retoris yang seperti yang dilakukan Plato, tetapi wujudkan. Nah, di dalam derap langkahnya yang sebelum dia jadi presiden loh, bisa kita cek, benar kan? Betul sekali. Baru nanti kita akan lebih yakin bahwa itu akan diwujudkan ke depan. Demikian. Mantap sekali. Itu dia hasil dari bincang-bincang kita Kongko Bincang Pemilu episode kedua bersama Bapak Emrus dan juga Bang Jerry. Tapi sebelum selesai ini ada persembahan spesial dari Bang Jerry yang seorang rapper juga ternyata. Bagus ini. Mantap. Apa nih, kita freestyle? Freestyle aja bebas. Freestyle 4 bar ya? Betul. Oke, siap. Yo,
2024 semua harus ikut. Pilih dengan hati, jangan sampai golput. Pilih dengan hati karena kita anak bangsa. Pilih dengan hati masa depan Indonesia. Luar biasa. Oke, itu dia untuk hari ini. Hebat. Terima kasih Pak Emrus. Makasih. Bang Jerry, terima kasih. Sampai ketemu lagi di Kongko Bincang Sedikit Pemilu aja. episode selanjutnya. Beliau harusnya dicari oleh KPU sama Bawaslu untuk mensosialisasikan itu. Mantap. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu. Sampai ketemu.